Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Daily Reveliavi. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang selama ini mungkin banyak masyarakat yang kayak bertanya-tanya gitu. Bahkan sering dibicarakan di dalam masyarakat itu sendiri. Soalnya kejadian ini sering saya temui pada masyarakat dan sering ditanyakan juga. Nah, pembahasan kali ini tentang apakah seseorang yang sudah haji itu batal hajinya apabila dia tidak melaksanakan sholat dan tidak menutup auratnya, terutama bagi dia yang perempuan. Nah, tentunya kita harus tahu dulu nih dalil-dalil tentang haji, sholat, dan tentang berhijab. Banyak sekali dalil-dalil tentang haji, sholat, dan berhijab yang dapat kita temukan di Al-Quran. Nih, yang pertama kita bahas dulu ya tentang haji. Dalil haji ini bisa kita temui pada surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafat, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya kita lihat juga nih dalil tentang sholat, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan dalil tentang hijab pada surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, benang merah dari ketiga dalil ini ialah Allah mewajibkan kita untuk beribadah haji, sholat, dan berhijab. Ketiga-tiganya wajib bagi seorang muslimah dan muslim ya, kecuali tentang hijab. Apakah haji itu batal apabila kita tidak melaksanakan sholat dan tidak berhijab? Kalau kita lihat dari rukun-rukunnya, itu tidak batal ya, artinya sah hajinya. Tapi kita harus melihat nih esensi dari haji itu sendiri. Nah, kalau saya menilai ya, kalau menurut pandangan saya, haji ini kan tidak semua orang mampu melaksanakannya, baik itu terhalang oleh materi ataupun dengan kondisi fisik atau tubuh. Banyak dari mereka yang tidak bisa melaksanakan haji. Tetapi bagi orang-orang yang sudah berhasil, sudah mampu melaksanakan haji, seharusnya bisa menjadi role model atau menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingnya. Karena haji ini kan rukun Islam yang terakhir ya. Seharusnya kita bisa memaknai, orang yang sudah haji ini bisa memaknai kenapa dilaksanakannya tawaf, kenapa kita harus mencaci maki di sana, tidak boleh melakukan kesalahan di sana. Seharusnya kita bisa memaknai itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin melarang ini itu tanpa ada kebaikan, tanpa ada kebaikan di dalam ibadah tersebut. Nah, seperti halnya di dalam ibadah haji kita juga tidak boleh tuh meninggalkan sholat 5 waktu ya pastinya, dan beberapa sholat sunnah dianjurkan juga di sana. Seharusnya kita bisa memaknai kenapa itu dianjurkan, kenapa kita harus tidak boleh berkata kotor di sana. Pada saat kita pulang dari ibadah haji itu sendiri, kita harus meneruskan apa-apa yang dilaksanakan di sana, apa-apa yang dirukunkan di sana, dan apa-apa yang disunahkan di sana seharusnya. Karena
Pada hakikatnya ibadah haji itu tidak semata-mata hanya untuk memperoleh gelar haji. Itu bukan gelar sih, maksudnya memperoleh kata haji itu sendiri. Tidak, bukan begitu ya. Jadi kita harus memaknai segala sesuatu yang terjadi di sana, yang kita lakukan di sana. Ada juga orang yang haji itu tidak melaksanakan sholat dan tidak berhijab. Oh, itu sayang sekali ya, karena ibadah yang yang wajib tetapi ada syarat mampunya saja dia bisa melaksanakannya. Kenapa? Ibadah sholat yang tidak memerlukan materi dan tidak memerlukan kayak kriteria fisik, kriteria kesehatan dan fisik, kenapa dia tidak melaksanakannya? Dan masyarakat juga menilai diri dia kan, kenapa dia sudah haji tetapi kok nggak sholat gitu. Terus juga dia tidak berhijab nih bagi yang perempuan, tidak berhijab. Padahal sudah jelas sholat dan hijab itu adalah dua kewajiban yang diwajibkan, dua ibadah yang diwajibkan bagi para muslimah nih, para muslimah, orang yang memeluk agama Islam gitu kan. Nah, di antara haji, sholat, dan hijab itu sendiri memiliki hubungan gitu, memiliki benang merah. Haji di sana kan diwajibkan untuk sholat dan diwajibkan juga untuk menutup aurat, berhijab kan di sana tuh. Jadi ketiga-tiganya memiliki hubungan gitu, benang merahnya gitu, sangkut pautnya. Kalau berbicara tentang sholat itu sudah sudah habis lah ya, udah ditetapkan, udah disepakati bahwa sholat itu wajib bagi setiap muslim yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Bahkan nih ada beberapa ulama yang mengatakan kalau seseorang muslim, seorang yang memeluk agama Islam tetapi dia tidak sholat, maka keislaman dia itu batal. Keislaman dia itu tidak sah gitu, kafir dianya. Karena sholat ini kan tiang dari agama. Apabila tiangnya itu runtuh, penopangnya itu runtuh, maka tidak akan menjadi sebuah bangunan gitu. Tidak akan menjadi sebuah bangunan atau fondasi keislamannya itu tidak ada, runtuh gitu kan. Dan berbicara tentang hijab, telah jelas juga dalil yang telah saya bacakan tadi bahwa berhijab itu memang wajib gitu kan. Kalau menurut pandangan saya sendiri, sayang sekali ya, orang yang haji seharusnya dia bisa menjadi teladan atau role model bagi orang-orang di sekelilingnya, yang bisa menjadikan contoh gitu kan. Tetapi dia tidak bisa mencontohkan dengan baik, malah kayak nanti perbuatan dia tuh bisa ditiru oleh orang-orang muslim lainnya, orang-orang Islam lainnya. Jangan sampai ya seperti itu. Semoga yang belum haji kita bisa kesampaian buat haji, dan setelah kita melaksanakan haji kita bisa menjadi contoh untuk masyarakat sekeliling kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.